Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa bihim rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diizinkan Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan lalu dalam Al-Ahadits Al-Arba'in Nawawiyah. 40 hadis dikumpulkan oleh Imam Nawawi Muhyi Sunnawuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah wa radhiyallahu anhu nafa'ana amin. Terakhir kita masih membahas tentang beramal sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu hadis tentang tidak beriman seorang dari kalian la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang dari kalian sampai hawa nafsunya, keinginannya mengikuti terhadap apa yang saya datang dengannya, ini yang saya bawa. Nanti itu sudah kita bahas pada temuan lalu. Tentang dan ada hadis yang serupa dengan itu sebelum kita ke hadis ke-42. Nggak tahu apa ini masih dilanjutkan sekarang apa nanti. Bisa jadi kalau dijabarkan ya panjang juga. Mungkin ini sudah di mana? Bulan Rajab ya. Januari, Februari. Masih ada beberapa, tidak tahu berapa pertemuan nanti. Kalau enggak ya sekalian nanti Lebaran baru buka kita baru. Jadi supaya nyambung, tuh gak gatuk kena poso ya luwe kabeh, jadi ya lupa sudah. Habis puasa lupa. Adapun hadis yang kemarin yang terakhir 41 itu ada beberapa hadis yang senada dengan itu. Dan juga ditegaskan oleh ayat Quran, yaitu fala rabbika minun hatta yahkimuka bima syajara bainahum. Demi fala rabbika, tidak, lalu tidak demi Tuhanmu ya Muhammad, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman, hatta yahkimuka, sehingga mereka menjadikanmu hakim, pemutus, fima syajara, dalam apa-apa yang berselisih, yang diperselisihkan, bainahum, antara mereka. Sumala yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka satu keberatan, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka bertaslim, menerima dengan tasliman, dengan sungguh-sungguh menerima. Ini menguatkan hadis tersebut, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ya, hadis yang ke-41 itu.
bahwasanya tidak beriman seorang dari kalian sampai hawa kesenangan dia mengikuti apa yang saya bawa, kata Rasulullah. Nah, ayat tersebut menguatkan ini. Demi Tuhanmu ya Muhammad, mereka tidak beriman, ini dengan iman yang sempurna, sampai menjadikanmu pemutus dalam apa yang mereka perselisihkan. Bukan hanya menjadikanmu pemutus, tapi dilanjutkan oleh Allah, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka satu haraj, satu beban dari keputusanmu itu. Mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan. Bahkan bukan hanya itu, Allah kuatkan lagi wa yusallimu. Mereka juga harus taslim. Bukan hanya tidak ada beban, tapi mereka betul-betul pasrah kepada keputusan. Tasliman, yusallimu tasliman. Tasliman itu maf'ul mutlak yang menguatkan kalimat yusallimu. Benar-benar yusallimu, pasrah. Siapa mereka itu? Tasliman, kelawan teman-teman pasrah. Biasanya maf'ul mutlak diartikan kelawan sungguh-sungguh pasrah. Itu ayat ini turun berkenaan dengan ada orang berselisih, ada yang mengatakan Yahudi, ada yang mengatakan Yahudi dengan Muslim, atau Yahudi dengan Yahudi, berselisih. Kemudian ingin berhakim kepada tauhid, kepada satu dukun, satu orang yang dianggap orang pintar, atau pintar apa ya, hanya orang pintar lah, dukun, macam dukun. Dia mau ke sana bertahkim, maka turun ayat ini menyinggung bahwa tidak beriman seorang sampai menjadikan Rasulullah sebagai pemutus. Atau ada yang mengatakan tentang masalah orang yang tidak ridho terhadap hukumnya Nabi SAW, lalu dia meminta untuk dikembalikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Talaba minhu yaruddu ila Umar. Sayyidina Umar sama Sayyidina Umar malah dibunuh karena dia, orang ini mengatakan bahwa dia sudah diputus oleh Nabi, kemudian tidak nerima. Terus tanya ke Sayyidina Umar, jawabannya malah dikasih jawabannya, kamu sama Nabi saja dah, kok dah puas sama hukum Nabi, kok kamu tanya sama saya? Jawabannya akan beban ini, makanan panganan ini. Ya, maka Sayyidina Umar dimarahi, tapi hanya turun pembelaan dari Allah SWT tentang bahwa tindakan Sayyidina Umar itu sudah betul. Karena orang yang tidak percaya sama Nabi, ya bagaimana lagi. Kemudian ada lagi yang mengatakan asbabun nuzulnya ayat tadi itu tentang Zubair bin Awam, salah satu sepupu Rasulullah SAW, anak daripada bibi Rasulullah, ibn Ammati dari Rasulullah. Zubair bin Awam ini punya kebun, ladang, dan situ ada irigasi. Nah, air itu dibagikan pada tetangganya, biasanya begitu. Air jalan di irigasi itu, Zubair, kau silakan ambil. Setelah itu bagikan ke tetanggamu. Karena kebunnya Zubair di depan, dia mendapat lebih dulu giliran itu. Minta, si tetangganya tidak terima, minta berperkara ke Rasulullah SAW. Sama Rasul ya tetap dikasih hukuman, putusan bahwa silakan Zubair itu mengambil jatahnya, lebihnya dialirkan ke tetangganya. Orang ini malah marah ke Rasulullah dan seolah tidak terima. Karena ibn ammatik, panjang hadisnya di Bukhari. Karena ibn ammatik, apa gara-gara ini putra bibimu ya Muhammad, ya Rasul, sehingga kau beri putusan begitu? Talawwana wajah Rasulullah,
Dari situ berubah muka wajah Rasulullah SAW marah gara-gara perkataan orang itu. Ya sudah Zubair, kau ambil jatah airmu, kau stop di situ, tidak usah kau berikan gitu. Tanpa disuruh beri putusan. Tadi Rasulullah sudah memberi keputusan adil, malah diprotes. Apa itu karena dia putra bibimu? Malah marah, Rasulullah disuruh stop sudah. Sudah kau ambil saja itu air. Biar stop di situ, biar air itu kembali ke dibuntu di situ. Hanya turun ayat ini. Tidak, demi Allah, demi Tuhanmu ya Muhammad, mereka tidak sungguh-sungguh beriman kecuali kalau mereka menjadikan kamu sebagai pemutus, bukan hanya pemutus, tapi menerima hukuman itu, putusan apa yang kau putuskan, bukan hanya itu. Ya, tidak ada beban dan putusan tadi, kemudian dia yusallimu taslima, bertaslim, berserah diri pada putusan. Kemudian dan turun ayat ini dan dikatakan oleh musannif bahwasanya oleh Ibnu Hajar bahwa orang itu munafik karena tidak mungkin muncul perkataan seperti itu dari seorang yang betul-betul muslim. Itu bisa jadi muslim tapi muncul setan, bisikan setan dari kepada dia sehingga akhirnya yaitu tadi. Dan Nabi tidak membunuh orang-orang munafik ini meskipun seandainya dia munafik. Karena pernah kejadian itu orang munafik beberapa kali seperti Abdullah bin Ubay bin Salul membuat gara-gara. Dan Rasul di Sayyidina Umar sudah gergetan aja mau dibunuh, biar saya potong lehernya orang ini. Dan jangan. Apa orang bilang nanti Muhammad membunuh temannya sendiri. Karena kan orang di luar taunya orang munafik ini muslim. Kok dibunuh sama Nabi, nanti orang luar bakal bilang Muhammad membunuh kawannya. Itu bijaksana Rasul SAW, sehingga sudah biarkan. Dan dihukum mati. Padahal berkali-kali, kalau antum baca sirah itu, berkali-kali orang munafik ini membuat geger, membuat gaduh di kota Madinah. Yang menyebarkan berita hoax macam-macam. Yang katanya mau ngusir Nabi, terus waktu dipanggil sama Nabi tidak ngaku mengucapkan begitu. Dan seterusnya. Berkali-kali orang munafik ini. Ini munafik ini artinya menampakkan keislaman tapi dia pura-pura. Hatinya tidak, munafik akidah. Hatinya tidak yakin betul. Ya, tidak iman. Hatinya tidak iman tapi nampaknya seolah-olah dia beriman. Itu orang munafik. Maka Rasulullah SAW di sini beliau mengatakan yarhamullah wa akhi Musa faqad udhiya bi akthar min hadha fa sabar. Sungguh ya, Nabi Musa itu, semoga Allah merahmati Nabi Musa karena dia itu sudah diganggu lebih dari ini, dia sabar. Ini bagaimana gangguan Bani Israel pada Nabi, ganyangnya Bani Israel kepada nabinya sendiri, nabi dari kalangan Bani Israel diganyang sama Bani Israel. Bilang sapinya bagaimana dan seterusnya. Soal Baqarah itu tanya lagi, sapinya umur berapa? Padahal maunya tidak nyembelih kalau bisa. Ini pertanyaan itu pertanyaan bukan untuk supaya tahu, orang tanya itu kan supaya tahu, supaya menunda-nunda dia perintah. Diganyang Nabi Musa dan banyak lagi ganyangan Bani Israel. Maka Rasul mengatakan semoga Allah merahmati Musa, dia diganggu lebih dari ini lalu dia sabar. Itu tawaduknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu di zaman Rasul ya, orang munafik itu seperti itu tidak wajib dihukum mati. Ya, tapi itu karena besarnya maafnya Rasul SAW, atau karena memang Rasul takut kalau dia dihukum mati, si munafik ini akan, orang lain yang muslim juga akan lari dari Islam. Wah, apa Nabi masa dibunuh ini muslim? Dan karena ketika wafat Nabi SAW wafat,
itu sudah tidak mungkin terjadi itu. Maka menurut sebagian pendapat, kalau dia tidak tobat, orang bisa mengucapkan gitu, ada tanda-tanda kemunafikan yang parah, maka ini harus dihukum bunuh setelah diminta untuk taubat. Selama tidak taubat dihukum. Kalau Imam Malik malah pendapatnya harus dihukum bunuh meskipun dia sudah taubat. Bisa jadi taubatnya itu pura-pura. Wallahu a'lam. Kemudian dan di sini adalah keutamaan tentang sabar. Itu Rasulullah SAW. Dan kemudian juga hadis yang senada dengan hadis ini ya. Hadis yang senada dengan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa. Itu adalah hadis dari Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang dari kalian sampai saya, kata Rasul, lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada nafsunya dan dirinya sendiri. Wa waladihi, lebih dia cintai saya, kata Rasul, saya lebih dia cintai daripada anaknya, wa ahli, dan istri atau keluarganya, wa nasi ajmain, dan lebih dia cintai melebihi semua manusia. Jadi mirip maknanya dengan hadis ini. Tidak beriman seorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa. Dengan hadis yang tadi, tidak beriman seorang sampai saya lebih dia cintai melebihi anaknya, istrinya, dirinya sendiri. Dan juga benar dari Sayyidina Umar begitu. Rasul pernah mengatakan, ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai melebihi segala sesuatu kecuali diri saya. Kecuali diri saya. Kau saya cintai, engkau adalah orang yang paling saya cintai melebihi segala sesuatu kecuali diri saya. Jadi saya lebih mencintai diri kecuali diri saya. Maka Rasul SAW ketika mengatakan, faqala hatta min nafsik. Tidak begitu ya Umar. Sampai kau juga harus lebih mencintai, bahkan sampai melebihi dari dirimu sendiri. Diam Sayyidina Umar. Mikir, bisa enggak saya cinta sama Kanjeng Nabi ini melebihi diri saya sendiri? Akhirnya menjawab Sayyidina Umar, hatta min nafsi. Kalau gitu ya Rasul, sekarang kau lebih saya cintai melebihi apapun, sampai termasuk lebih dari diri saya sendiri. Maka ketika itu Rasul menjawab, al-an ya Umar. Sekarang baru sempurna kau punya iman, kau punya cinta. Dan dari sini maka bergantung kesempurnaan iman seorang itu bergantung pada bagaimana dia mendahulukan cinta kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kepada seluruh makhluk. Mahabbatul tabi'at mahabbatul mursyid. Dan mencintai Rasulullah itu SAW tentu mengikuti daripada mencintai zat yang mengutus beliau. SAW itu Allah Ta'ala. Hanya dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, ahibbukum lima ahibbullah lima yadhukum bihi min ni'ami. Cintailah Allah karena nikmat yang banyak yang tidak terhitung yang Allah berikan kepada kalian. Wa ahibbunil hubbillah. Cintailah saya, kata Rasul, karena cinta kepada Allah, karena Allah yang mengutus saya. Dan beliau adalah nikmat yang paling besar yang diutus. Nikmat yang paling besar kalau dibandingkan nikmat yang lain, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua nikmat itu perantaranya adalah Rasulullah. Sesuatu yang sudah kita pernah jelaskan, tidak diciptakan semua itu kecuali untuk Rasulullah SAW. Maka beliau adalah sarana nikmat. Kita dapat nikmat melalui beliau SAW. Wasitatul uzma, perantara yang paling agung daripada nikmat-nikmat Allah adalah Rasul SAW. Maka cintailah Allah, kata Rasulullah, karena nikmat yang banyak Allah berikan. Cintailah saya karena cintamu kepada Allah. Wa hibbu ahli baitilah hubbi. Dan cintailah keluarga saya karena cinta kepada saya, kata Rasul SAW. Kemudian
Yang namanya cinta yang benar, cinta yang asli, asli ya, bukan sot ya, cinta yang asli, bukan aspal asli tapi palsu. Cinta yang asli itu adalah mengikuti, tandanya mengikuti yang dicintai, mengikuti segala yang disenangi oleh yang dicintainya, dan membenci apa yang dibenci oleh yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Apapun dibenci oleh orang yang dicintainya, dia juga ikut benci. Atau siapapun, dia ikut benci. Membenci siapa atau apa yang dibenci oleh orang yang dicintai. Mencintai apa atau siapa yang dicintai oleh orang yang dicintai. Itu konsekuensi dari cinta yang betul. Konsekuensi cinta yang betul. Mencintai apa yang dicintai. Sampai uniknya cintanya para sahabat itu. Lihat bagaimana di Sahih Bukhari ceritakan Anas bin Malik. Suatu kali kata Anas bin Malik, Rasul diundang satu jamuan. Orang itu nyuguhkan dupa, waluh. Saya lihat, kata Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah SAW, yang melayani Rasul 10 tahun. Sampai Rasul wafat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya lihat, kata Anas bin Malik, Rasul itu lahap sekali makan dupa, makan waluh. Maka kata Rasul, saya sebetulnya awalnya tidak suka waluh. Semenjak saya lihat Rasulullah lahap memakan waluh, saya jadi senang sama waluh. Lihat keajaiban cinta itu sampai menjalar pada makanan yang disukai oleh kekasihnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu cintanya para sahabat. Terjadi juga Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang memberikan tuh, beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub selama rumah masih dibangun, Masjid Nabawi dan rumah beliau masih dibangun, tinggal sementara di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia, unta itu diperintahkan oleh Rasul karena semua kepingin di rumahnya. Rasul bijaksana, kalau langsung milih itu nanti yang lain iri. Unta, kalau unta siapa yang mau nyalakan unta? Kalau unta itu lepas duduk di satu tanah kosong punyanya yatim. Itu tanah itu yang nanti kemudian dijadikan masjid. Berdiri lagi unta itu, berdiri lagi jalan, duduk di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Rasul bilang, ini masjid insya Allah, dan ini rumah saya tinggal nanti di sini, rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, maka asalnya Abu Ayyub Al-Ansari itu tinggal, ya, beliau itu di atas, Rasulullah di bawah. Maksudnya supaya supaya lebih gampang. Tinggal di atas di rumah yang loteng, beliau tinggal di bawah Rasulullah. Abu Ayyub di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub gelisah, masa saya gak bisa tidur, masa saya tidur di bawah ada Rasulullah. Sampai aja besoknya dilaporkan, saya gak bisa tidur semalam. Karena saya mikir, masa saya di atas, Kanjeng Nabi di bawah saya. Sudah panjenengan naik ke atas saja. Akhirnya suatu kali kalau makan itu diantarkan ke atas oleh Abu Ayyub. Selalu di situ ditengeri mana bekas Rasulullah SAW makan. Ya, ambil berkah dari bekas ini. Sampai akhirnya satu kali diantarkan makanan, ada bawang di situ. Rasul tidak makan. Ya Rasulullah, Abu Ayyub khawatir ada apa gerangan. Salah apa saya kok ini makanan tidak dimakan. Dia bilang itu ada bawang. Saya ini berbicara, ini unaji malatunaji. Saya ini mengajak bicara sesuatu yang kalian tidak ajak bicara, itu malaikat. Kalau saya makan bawang itu malaikat tidak suka. Maka semenjak itu kata Abu Ayyub Al-Ansari, saya tidak suka yang namanya bawang. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka. Itu contoh bagaimana kecintaan itu menjalar kepada sampai istrinya Abu Sufyan itu Hindun itu Umayyah, Hindun binti Utbah. Itu istrinya Abu Sufyan. Itu sampai pernah setelah masuk Islam
dia bilang bagi Bukhari dan di riwayat yang lain bahwa demi Allah ya Rasul, sebelum ini tidak ada orang yang lebih saya benci melebihi engkau. Itu Hind bintul Bari. Ya, saudaranya semua terbunuh di perang Badar, dia dendam sekali. Tapi setelah masuk Islam, dia mengakui tidak ada orang yang lebih saya benci sebelum ini melebihi engkau. Tapi sekarang tidak ada orang yang paling saya cintai melebihi engkau. Dan tidak ada ahlu khibain abghadu ilayya, tidak ada satu keluarga penghuni satu rumah yang lebih saya benci melebihi keluargamu. Sekarang tidak ada keluarga yang lebih saya cintai melebihi keluargamu. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Thumamah bin Utsal radhiyallahu anhu ketika diikat di tiang Masjid Nabawi karena tertangkap oleh pasukan Rasul SAW. Diikat 3 hari. Setelah itu ditawan. Melihat Rasul, sahabat, sholat. Subhanallah, sampai 3 hari sudah lepas. Tiap hari Rasul tanya, gimana ya Thumamah? Kabarmu? Baik ya Muhammad. Intunim ala syakirin taktul zadamin wa intunim ala syakir. Katanya Thumamah, ya Muhammad, kalau kau membunuh saya, berarti kau membunuh orang yang memiliki penuntut balas darahnya, yaitu kabilahnya. Tapi kalau kau memberi nikmat pada kami, tunim ala syakir, berarti kau memberi nikmat pada orang yang tahu terima kasih. Pilih ya Muhammad, kau lepas saya apa kau bunuh saja. Kalau kau bunuh, kabilah saya siap membalas dendam. Tunim intaktul zadamin wa tunim ala syakir. Tapi kalau kau memberi nikmat melepas, saya adalah orang yang tahu berterima kasih. Besoknya kita lagi tanya lagi, mata indak ya Thumamah, apa? Gimana kabar? Sama ya Muhammad. Tapi 3 hari. Hari ketiga Rasul bilang atliku Thumamah, lepas Thumamah. Dilepas, hanya langsung keluar Masjid Nabawi, mandi di situ, langsung masuk ke Masjid Nabawi mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuma ngelihat Rasulullah itu diikat dada, Rasul udah bicara apa wala, kecuali bicara sebenarnya. Kita ceramah sampai muru udah sih masuk Islam. Ini kalau lihat itu tuh, ngelihat sahabat sholat, sahabat ngelihat tingkah lakunya, perilaku Rasul masuk Islam. 3 hari diikat di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian akhirnya dia bilang, demi Allah ya Muhammad, tidak ada satu orang pun yang saya benci melebihi engkau sebelum ini. Tapi sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Dan tidak ada negeri min baladin abghadu ilayya min baladik. Tidak ada satu negeri pun yang saya lebih benci melebihi negerimu. Tapi sekarang tidak ada negeri yang paling saya cintai melebihi negerimu. Itu menjalarnya cinta sampai kepada negeri tempat kekasihnya itu tinggal sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada makanan, sampai kepada keluarga. Itu cintanya para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau kita bicara cintanya para sahabat tidak ada habisnya. Bagaimana mereka Zaid bin Dathinah, di Bukhari juga. Zaid, kau mau enggak kalau seandainya Muhammad di sini, Muhammad mengganti kau di sini, kau di rumah. Muhammad yang di sini tukar tempat. Itu ditawan sudah mau dibunuh. Hanya bilang demi Allah, saya tidak ridho saya di enak-enak di rumah saya, sangat Rasul SAW tertusuk duri kakinya. Jangankan suruh ganti tempat saya di sini. Maka akhirnya mereka berkesimpulan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Saya tidak melihat satu orang mencintai orang lain melebihi ashabu Muhammad mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bis-shawab. Surah Al-Fatihah. Iya. Tadi nambahkan ya tentang apa